Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-9. Kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Renungan hari ini berjudul Ujian Iman Kita, ditulis oleh Matt Lucas. Sahabat ODB, pada tahun 304 Masehi, Kaisar Romawi Maximianus memasuki kota Nikomedia dengan penuh kejayaan. Diadakanlah pawai yang mengumpulkan seluruh warga kota untuk bersyukur kepada dewa-dewa kafir atas kemenangan itu. Setiap orang hadir di sana, kecuali satu gereja yang dipenuhi orang-orang yang menyembah satu-satunya Allah yang benar. Maximianus memasuki gereja dengan sebuah ultimatum. Siapa saja yang menyangkal imannya kepada Kristus akan terlepas dari hukuman. Seluruh jemaat itu menolak dan akhirnya terbunuh ketika Maximianus memerintahkan agar gedung gereja tersebut dibakar bersama dengan orang-orang percaya di dalamnya. Rasul Paulus memahami harga yang harus dibayar untuk mengikut Kristus. Dalam 1 Korintus pasal yang keempat, yang menggunakan kesaksiannya untuk menegur orang-orang percaya yang tinggal di kota Korintus, Yunani. Paulus menyatakan bahwa para rasul telah menderita bagi Tuhan Yesus dan demi jemaatnya. Mereka telah menjadi tontonan bagi dunia saat mereka melayani Kristus. Demikian pula Rasul Petrus mengingatkan kita bagaimana Tuhan Yesus menderita demi kita. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-23 berkata, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sahabat ODB, hingga hari ini orang-orang percaya kepada Yesus masih menderita karena iman mereka. Seperti orang-orang percaya di Nikomedia yang dengan rela memilih untuk menderita demi Injil, kiranya setiap pertentangan yang kita hadapi menjadi kesempatan untuk menyingkapkan kekuatan iman kita di dalam Kristus. Kita dapat mempercayakan hidup kita kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sahabat ODB, kapan Anda pernah merasa ingin membalas setelah diperlakukan tidak adil karena iman Anda? Lalu bagaimana Anda mempercayai Allah untuk membela Anda? Mari kita berdoa. Bapa terkasih, apapun yang kuhadapi hari ini, tolonglah aku untuk mempercayakan hidupku kepadamu, seperti yang Yesus lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.